Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget akan melakukan sebuah tes gaming, sebuah tablet dari Apple. Jadi ini adalah Apple iPad 8 2020. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tes gaming untuk tablet iPad 8 2020 ini. Apakah memang oke atau tidak oke? Mengingat spesifikasi yang ditawarkan itu cukup menarik di harganya sekitar 5-6 jutaan tergantung storage yang kalian pilih ya guys. Kalau yang varian Review Gadget uji kali ini adalah yang varian 128GB Wi-Fi only. Jadi kita akan menggunakan Wi-Fi untuk tes gamingnya. Dan kita akan lihat apakah memang tablet ini oke atau tidak oke. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, langsung kita lakukan tes gaming dari iPad 8 2020 ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tes gaming dari iPad 8 2020. Jadi ini adalah iPad 8 2020. Kita akan mainkan game di sini adalah game PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty, PES 2021, Free Fire, dan Genshin Impact. 6 game ini kita akan mainkan untuk menguji coba apakah tablet ini oke atau tidak. Disclaimer di awal bahwa ini kita uji coba di ruangan ber-AC dengan menggunakan Wi-Fi karena memang tablet iPad 8 2020 yang saya review kali ini itu yang varian Wi-Fi only. Kita akan coba untuk tes gamingnya dan kita akan ukur suhunya. Untuk suhu awal itu di 28 derajatan ya, 29 derajat. Suhu bagian belakang juga sama kurang lebih ya guys. Jadi kita akan mainkan aja. Kita akan mainkan game pertama adalah game PUBG Mobile. Oke guys, untuk setting grafis yang akan kita mainkan di game PUBG sendiri, kita bisa main sampai di Ultra HD Ultra ya guys. Tapi untuk kita bisa dapat yang ekstrim, kita cuma bisa main di balance ekstrim. Oleh karena itu, kita main di HDR Ultra aja. Jadi kita pengen tahu HDR Ultra. Terus habis itu baterainya tadi saya lupa, baterainya di 92% ya guys. Kita akan start aja main gamenya ya guys. Oke guys, kita akan mulai permainan game PUBG Mobile ini. Sementara ini saya akan cari senjata terlebih dahulu. Kita akan mainkan terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan sekilas saja di awal. Jadi untuk pergerakannya sendiri kayak gimana. Supaya kalian nggak terlalu lama untuk lihat satu game ini berapa lama sih permainannya. Kita sambil cari senjata terlebih dahulu. Ini buat gerak sih aman sih. Sejauh ini lancar. Tadi dari waktu di lobby tadi masih smooth banget, nggak ada masalah ya guys. Jadi aman banget. Kalau kalian tertarik untuk coba lihat, ini kita nggak ada masalah ya guys. Kita cari senjata terlebih dahulu. Saya akan mainkan terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi ya. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan kita sudah selesai. Kita sudah kalah di sini. Kita peringkat 6 dari 100, tapi ya sudah lumayan lah. Terus untuk permainan kurang lebih kita main sekitar hampir 20 menit. Baterainya berkurang dari 92 ke 85%, jadi berkurang 7%. Itu yang cukup lumayan ya guys untuk baterainya berkurang. Kita main game berikutnya adalah game Mobile Legends. Oh ya, untuk suhunya tadi saya belum ukur ya. Ini di 33, 36, bagian belakang di 34, 35 ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Kita mainkan terlebih dahulu ya guys. Untuk Mobile Legends, kita lihat setting grafisnya. Kita bisa main di setting ultra, semua high frame rate-nya on. Kita mainkan aja, kita main game rank aja ya guys. Kita start. Oke guys, kita akan mulai permainannya. Ini sudah start. Saya akan tunjukkan sekilas di awal, baru nanti saya akan mainkan terlebih dahulu. Nanti saya akan kasih kesimpulannya pada kalian apakah oke atau tidak oke. Kita tunjukkan di awal dulu ya guys untuk permainannya seperti apa. Kita coba. Cara ininya sih smooth untuk di awal ya. Oke, kita nggak tahu nanti gimana.
Kita berhasil bunuh musuh satu, nggak ada masalah guys. Kita mainkan terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi ya guys. Sebentar ya guys. So, oke guys, untuk permainan kita sudah selesai. Kurang lebih kita main selama 12 menitan ya, kurang lebih ya. Kita menang, dan di sini kita naik 2 tingkat. Terus kita continue, kita MVP di sini. Kita bunuh 16 musuh tadi, ya lumayan lah ya. Terus untuk apa namanya, kita lihat untuk baterainya sendiri berkurang hanya 2% guys. Jadi beda banget waktu main game PUBG dia lebih boros karena dia HDR, sedangkan Mobile Legends dia cuma berkurang 2% padahal sudah setting ultra. Untuk suhunya sendiri dia di 32,8, di 32,5, jadi nggak panas ya guys untuk ini. Cuma memang saya merasa untuk sensitivitas layar itu nggak terlalu yang smooth gimana untuk buat main game ya guys. Jadi mungkin agak keset ya, saya nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin ada karena ada gap di layarnya, jadi kurang nyaman. Kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty. Sebentar ya guys. So oke guys, untuk setting grafis yang kita bisa mainkan di sini di very high atau high max. Kita main di high max aja. Terus dengan settingnya seperti ini, kita mainkan seperti ini ya guys. Kita start game multiplayernya. Oke guys, kita akan mulai game Call of Duty ini. Saya akan tunjukkan sekilas di awal. Kemudian habis itu saya akan simpulkan di akhir ya guys. Kita coba dulu habis ini ya. Ini sudah mulai, kita buat gerakan seperti ini. Oke. Itu smooth sih guys. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk di awal saya akan mainkan terlebih dahulu. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai. Overall untuk permainannya sih smooth banget. Cuma yang saya agak rasakan sih memang untuk smoothness dari touchscreen-nya itu nggak bisa se-smooth itu untuk buat main game FPS. Untuk suhunya sendiri dia di 31-32, jadi memang nggak panas. Di 32 juga 33 bagian belakangnya. Terus untuk baterainya sendiri dia berkurang 2% dari 83 ke 81. 81% kita mainkan game berikutnya adalah game PES 2021. Jadi sekedar isu tadi mungkin secara touch-nya itu dia lebih apa ya, nggak tahu sih, layarnya ini kayak agak keset gitu. Jadi kurang nyaman untuk game FPS, untuk cepet-cepetan gitu kurang nyaman. Tapi ya mungkin nggak tahu sih, ini preferensi sih. Kita akan lihat untuk setting grafisnya, kita mainkan di high saja di 60 frame per second ya guys. Kita start. Oke guys, kita mulai permainannya. Saya akan tunjukkan sekilas di awal, baru setelah itu kita akan melihat apakah oke atau tidak untuk buat main ya. Ini untuk overall sih sekilas di awal sih cukup smooth ya untuk permainan ini. Tapi kita akan mainkan terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita akan simpulkan ya guys. Sebentar ya guys. So oke guys, untuk permainan kita sudah selesai. Kita menang 5-1. Untuk pengalaman penggunaannya dia enak banget, nggak ada masalah. Jadi permainannya sangat smooth. Memang ya yang saya bilang, sensitivitas layarnya ini memang agak sedikit cukup mengganggu sedikit sih, karena memang ini kan ada gap layarnya, jadi untuk buat main itu kayak masih kurang sedikit nyaman gitu. Terus untuk kita cek suhunya sendiri, di sini dia di 32, terus di bagian belakang dia di 33. Disclaimer di sini, biasanya suhu ruangan AC sama suhu ruangan luar itu beda sampai 2 derajat Celcius, jadi paling pun 35, jadi masih cukup oke. Kita akan mainkan game Free Fire ya guys. Untuk nanti terakhir penutup untuk Genshin Impact, kita akan coba apakah memang tablet ini itu kuat atau tidak. Oh ya, untuk baterainya sendiri tadi saya sampai lupa, dari 81 ke 78 berkurang 3% untuk sekitar 10 menit ya kurang lebih. Kita coba untuk game Free Fire-nya ya guys. So oke guys, untuk setting grafis yang akan kita mainkan di iPad 8 ini adalah grafisnya ultra, high res-nya high, shadow-nya on, kemudian high FPS-nya high. Kita start aja ya guys. So oke guys, kita akan mulai permainan game Free Fire ini.
Kita akan mainkan terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan sekilas preview di awal untuk ini ya. Untuk permainannya seberapa smooth. Nanti setelah itu baru kita akan simpulkan untuk oke atau tidak untuk game Free Fire ini ya guys. Kita mainkan terlebih dahulu ya guys. Kita cari senjata. Jadi ini seharusnya sih nggak jadi masalah ya. Kita tadi sudah ketemu musuh ya guys. Saya akan mainkan terlebih dahulu, baru nanti saya akan kembali lagi ya guys. Sebentar ya guys, saya mainkan terlebih dahulu ya guys. Oke guys, kita menang, kita juara 1. Kita main selama 20 menit ya, termasuk oke. Jadi kita main, kita peringkat 1. Terus untuk untuk suhunya sendiri dia di 32, di bagian belakang juga 33. Terus untuk baterainya sendiri dia berkurang dari 78 ke 75, berkurang 3%. Kita akan mainkan game terakhir yaitu game Genshin Impact. So, oke guys, untuk setting grafis yang kita dapatkan di game Genshin Impact untuk saat ini dia sudah turun ke grafik quality low. Jadi sebelumnya saya sudah pernah coba di iPhone XR yang A12 dulu masih dapat high. Sekarang udah dapat low doang dan wow, FPS-nya aja 30. Kurang lebih setting grafis yang kita bisa dapatkan untuk game Genshin Impact untuk bisa jalan smooth ya seperti ini ya guys. Kalau kita mau naikin ke medium, dia bisa jadi overheating atau frame drop. Nah, kita coba di main low default aja ya. Jadi ini masih bukan lowest, tapi masih oke lah. Kita coba untuk mainkan. Nah, ini kita ketemu musuh. Nah, itu kita ketemu musuh guys, kita coba lawan dulu musuhnya. Ya, ini masih smooth sih guys. Ini sih smooth. Lancar guys. Aman untuk buat main Genshin Impact pun di sini biasanya kalau device itu agak sedikit hangat dan masih oke sih guys. Ini untuk buat mainnya guys, nggak ada masalah. Kita udahin aja ya, kita cuma main sekitar 3-4 menit lah untuk tahu dia baterainya sendiri sudah berkurang 1% ya. Lumayan irit untuk sebuah game Genshin Impact dan ini device yang termasuk salah satu yang terdingin ketika kita main game Genshin Impact. Bahkan di iPhone XR aja nggak bisa sedingin ini guys. Meskipun saya main waktu itu di suhu ruangan ber-AC. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah tablet ini oke nggak buat main game ya guys. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana tes gaming dari Apple iPad 8 2020 ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Kalau menurut review gadget sendiri, untuk sistem pendinginannya iPad ini tuh sudah sangat bagus banget guys. Untuk buat main game, dia tidak pernah sampai tembus di atas 35 derajat. Dengan catatan ini di suhu ruangan ber-AC ya guys. Tapi kalau pun misalnya di suhu luar ruangan ber-AC, dia maksimal harusnya bedanya selisih maksimal 2-3 derajat. Itu berarti masih di bawah 40 derajat. Dan itu artinya bahwa device ini tuh oke banget guys. Jadi nggak ada masalah untuk kita pakai sehari-hari buat main game tuh nggak ada masalah. Cuma catatan buat yang perlu kalian ketahui adalah
sensitivitas touch-nya itu kurang nyaman buat main game. Jadi dia layarnya itu kurang sensitif, kurang sedikit aja untuk kita bisa buat main game dengan lancar dan enak. Jadi kalau misalnya kita tadi kayak buat main COD, terus kayak buat main game PUBG, terus kemudian main game PES, itu dia butuh sensitivitas layar yang lebih smooth. Nah, untuk iPad ini masih agak sedikit kurang kalau menurut saya dengan harganya ya guys. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan kalian, tapi kalau untuk permainan semua bisa jalan dengan baik ya guys. Nggak ada masalah dari sisi performance, tapi yang masalah dari sisi touch sensitivity dari iPad ini, dimana menurut saya untuk buat main game agak sedikit kurang, tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan itu, ya silahkan aja. Kalian bisa main pakai gamepad juga bisa. Kalian bisa pakai tambahan gamepad itu akan membantu untuk permainan lebih baik lagi. Tapi ini ada pendapat dari Review Gadget. Kalau misalnya kalian tanya apakah oke atau tidak untuk main game, kalau saya jawab secara performance oke banget. Tapi dengan catatan isu tadi yang soal touch sensitivity yang menurut saya agak sedikit krusial untuk bermain game ya guys. Ini adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!